Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nilasari, SKM MKM, dengan nomor induk dosen 01 10 10 90 02. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi D3 Prekam dan Informasi Kesehatan di Universitas Imelda Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan metode pengajaran saya pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Statistik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang meliputi DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada mata kuliah Statistik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, merupakan mata kuliah yang wajib yang dilaksanakan pada semester ganjil dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah HIM 306. Pada mata kuliah ini mempelajari tentang dasar-dasar statistik fasilitas pelayanan kesehatan, sumber dan jenis data di Pasienkes, kemudian review ukuran statistik, kemudian metode penyampaian informasi dan surveillance, kemudian metode pengumpulan data kesehatan, kemudian metode pengumpulan data untuk manajemen mutu dan manajemen risiko, kemudian persentase penggunaan tempat tidur, kemudian sistem pelaporan data di Pasienkes, yaitu sistem pelaporan data manual dan elektronik, serta aplikasi pengolahan data, diagnosa, dan tindakan yang kaitannya dalam pelaporan data statistik, aplikasi SIRS, dan SIMPOS. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menghitung statistik fasilitas pelayanan kesehatan dengan baik dan benar, serta mampu mengimplementasikannya di pelayanan kesehatan agar bisa meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Selanjutnya, kemampuan yang diharapkan atau dicapai mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini yaitu 1. Mampu menjelaskan dasar-dasar statistik fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Mampu menentukan sumber dan jenis data di Pasienkes. 3. Mampu mempersiapkan sumber dan jenis data di Pasienkes. 4. Mampu menentukan metode penyampaian informasi dan surveillance. 5. Mampu menggunakan metode pengumpulan data kesehatan. 6. Mampu mengerjakan metode pengumpulan data kesehatan. 7. Mampu menggunakan metode dan jenis data di Pasienkes. 8. Mampu melakukan pengumpulan data klinis untuk manajemen mutu dan manajemen risiko. 9. Mampu menggunakan statistik data administrasi, sensus data pasien, penggunaan persentase tempat tidur, indikator pelayanan rumah sakit, dan grafik Barber-Johnson. 10. Mampu melakukan sistem pelaporan Pasienkes manual dan elektronik. 11. Mampu menggunakan aplikasi pengolahan data diagnosa dan tindakan yang kaitannya dalam pelaporan data statistik, SIRS, dan SIMPOS. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, maka mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan, di mana topik-topik tersebut sudah tertuang di dalam RPS yang meliputi 1. Dasar-dasar statistik fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Sumber dan jenis data di Pasienkes. 3. Metode penyampaian informasi dan surveillance. 4. Metode pengumpulan data kesehatan. 5. Metode dan jenis penyajian data di Pasienkes. 6. Pengumpulan data klinis untuk manajemen mutu dan manajemen risiko. 7. Persentase penggunaan tempat tidur. 8. Perhitungan lama rawat. 9.
indikator pelayanan rumah sakit dan cara perhitungan indikator rumah sakit. 11. Sistem pelaporan Pasienkes secara manual. 12. Sistem pelaporan data Pasienkes secara elektronik. 13. Aplikasi SIRS untuk pelaporan data rumah sakit. 14. Aplikasi Simpus untuk pelaporan data puskesmas. Baik, sekarang saya akan menyampaikan metode pembelajaran saya meliputi DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Bagaimana cara saya menyampaikan materi selama perkuliahan dalam kategori delivery, yaitu selama perkuliahan saya menggunakan perkuliahan tatap muka untuk pemaparan materi, dan kemudian saya menggunakan aplikasi Moodle, yaitu Sepada tempat penginputan materi, kemudian slide persentase, serta wadah bagi mahasiswa untuk belajar mandiri, yang mana mahasiswa bisa mendapatkan umpan balik atas apa yang dipelajarinya di Sepada dan juga melakukan kegiatan latihan mandiri atau tugas terstruktur yang dilakukan setiap pertemuannya. Selanjutnya, dalam penyampaian materi, saya menggunakan referensi Kementerian Kesehatan tahun 2018, yaitu bahan ajar reka medis dan informasi kesehatan, Pusat Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kemudian, saya menggunakan referensi dari WHO pada tahun 2008, Framework and Standard of Country Health Information System. Kemudian, saya menggunakan referensi dari Sudra dan Rano Inradi pada tahun 2010, yaitu statistik rumah sakit dari sensus pasien dan grafik Barber-Johnson hingga statistik kematian dan otopsi yang diterbitkan oleh Geraha Ilmu dari Yogyakarta. Kemudian, metode yang kedua yaitu interaction, yang mana saya berinteraksi dengan mahasiswa selama perkuliahan. Pertama, saya menggunakan metode perkuliahan tatap muka untuk penyampaian materi. Yang kedua, saya menggunakan aplikasi Moodle yaitu Sepada yang dapat diakses spada.uimedan.ac.id untuk memberikan informasi seputar perkuliahan seperti RPS, modul, absensi perkuliahan, materi perkuliahan, buku referensi, pretest, dan posttest yang dilakukan sebelum dan sesudah perkuliahan untuk melihat keterampilan dan pemahaman mahasiswa terkait materi yang diajarkan. Serta yang terakhir, forum diskusi untuk menjaring pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Saya menggunakan WhatsApp Group untuk memastikan setiap informasi dapat diterima dengan baik dan benar oleh mahasiswa. Metode yang ketiga adalah assessment. Bagaimana penilaian dilakukan? Di awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan, meliputi deskripsi mata kuliah, capaian mata kuliah, topik perkuliahan, aturan-aturan, serta teknik penilaian atau asesmen, di mana teknik penilaian atau asesmen meliputi 1. Tugas terstruktur, di mana penilaiannya diberikan nilai 10%. Kegiatan mandiri, di mana poinnya diberikan nilai 10%. Praktek laboratorium 20%, UTS 20%, UAS 40%, yang mana semuanya sudah tertuang pada rubrik penilaian. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses belajar mengajar tatap muka di kelas. Terima kasih. Oke, baik, selamat sore semuanya. Pada pertemuan ini, kita mempelajari atau membahas tentang persentase penggunaan tempat tidur. Jadi, kalau kira-kira persentase penggunaan tempat tidur, Bu, ini kan mata kuliah kita tentang statistik
fasilitas pelayanan kesehatan, ya kan? Statistik fasilitas pelayanan kesehatan. Apa sih Bu kaitannya dengan persentase penggunaan tempat tidur ini, ya kan? Jadi kalau dikatakan statistik fasilitas pelayanan kesehatan kan, Ibu sudah pernah menjelaskan bahwasanya statistik fasilitas pelayanan kesehatan itu adalah bagaimana cara kita menghitung fasilitas yang ada di rumah sakit. Maka tempat tidur adalah termasuk fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi maka itulah kita menghitung apa sih kegunaan persentase tempat tidur itu, ya itu tadi. Makanya kita hitunglah penggunaan tempat tidur itu dalam periode 1 tahun bisa, ya kan? 1 bulan bisa, ya kan? Apa bisa rupanya Bu kita hitung dalam 1 bulan? Bisa. Makanya nanti kan ada rekapitulasi sensus harian, iya kan? Jadi setiap hari kita lihat, kita cek berapa pasien kita. Siapa yang megang data itu? Siapa yang megangnya? Iya, rekam medis. Semua data-data pasien itu ada di mana? Di rekam medis. Namanya saja sudah rekam. Rekam itu adalah menyimpan. Apa yang kalian simpan? Data-data pasien, data-data dokter, semualah kalian simpan. Diagnosa pasien itu semua ada di catatan rekam medis. Nah, itulah dia. Persentase penggunaan tempat tidur menjadi salah satu kesejahteraan finansial fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau bagus, sering terisi tempat tidurnya, maka tentu itu apa yang terjadi? Ya sejahtera rumah sakitnya, ya kan? Yang awalnya rumah sakitnya mungkin gedungnya hanya sampai lantai 3, kalau banyak terus pasiennya, maka seperti apalah kita lihat rumah sakit yang banyak di Kota Medan ini yang bagus. Misalnya Columbia Asia, ya kan? Jadi bisalah kita menyaingi Columbia Asia misalnya, ya kan? Jadi yang awal pembangunan hanya sampai lantai 3, kalau banyak pasiennya, bagus pelayanannya, maka nanti bisalah sampai lantai 7, lantai 6, ya kan? Karena meningkat terus pembangunannya, yaitu tadi. Ya kan? Kalau kita hitung, oh ini sering kali nih pasiennya itu dalam bahkan kehabisan tempat tidur kan gitu. Saking bagusnya lah rumah sakit itu. Dari mana itu kita nilai? Dari pelayanan perawatnya, pelayanan dokternya, tenaga rekam medisnya, ya kan? Dari situlah semua kita nilai. Dari sarana prasarana yang ada, itu semua kita nilai supaya tercapai tadi pasien case yang baik itu. Dari situ semua nilai. Makanya kalau kalian rekam medis, kalau disuruh kalian mengkoding, maka pelajari dulu patologis penyakitnya. Pelajari dulu itu. Supaya apa? Supaya tidak salah-salah dalam mengkoding diagnosa pasien. Jangan pula dia diagnosanya TB, kalian coding dia menjadi diagnosa DM. Ada 2 kemungkinan nanti yang terjadi. Kalau enggak rugi rumah sakitnya, untung rumah sakitnya. Itu. Tapi biasanya seringkali rugi rumah sakit kalau salah dalam mengkoding, ya kan? Itulah gunanya. Kita perlu menghitung tempat tidur pasien di rumah sakit itu supaya kita lihat kesejahteraannya, ya kan? Oke. Kemudian, dengan cara apa Bu kita menghitung persentase penggunaan tempat tidur itu, ya kan? Di sini ada 3 indikator. Apa salah satunya? Kemudian apa lagi yang kedua? Kemudian apa lagi yang ketiga? Jadi di sini ada BOR, ada BTO, dan TOI. Jadi dengan 3 indikator inilah bisa kita menentukan bahwasanya pelayanan rumah sakit ini baik. Pelayanan rumah sakit ini tidak baik, ya kan? Karena apa rupanya BOR itu? BOR itu adalah bed occupancy ratio. Apa dia itu rupanya? BOR itu adalah penggunaan tempat tidur, ya kan? Berapa persen dia penggunaan tempat tidur itu?
dalam periode 1 tahun misalnya. Kenapa sih Bu 1 tahun? Kenapa nggak 1 bulan? Ya kan? Kalau kita mau melakukan evaluasi, kalau 1 tahun itu kan dia bisa kita nilai bulan pertama berapa pasiennya, bulan kedua berapa ya kan, atau tahun pertama berapa, tahun kedua berapa ya kan. Oke. Kemudian BTO, bed turnover ya kan, berarti berapa kali digunakan tempat tidur itu dalam 1 tahun. Oke, tadi kan kita cerita bor, berapa sih idealnya bor itu? Oke, 60 sampai 85% dalam satu tahun, ya kan? Jadi kalau hasil perhitungan kalian hanya kalian dapatkan 40%, ideal nggak itu? Ideal nggak itu? Tidak kan? Kan idealnya 60 sampai 85 kan? Jadi kalau hasil perhitungan kita dapatkan hasilnya 40, berarti itu tidak dikatakan ideal. Kalau tidak ideal, berarti perlu dilakukan evaluasi. Kualitasnya bagus dan banyak pasiennya, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Mempertahankan supaya tetap bagus. Kalau misalnya kira-kira tidak bagus, ada yang kurang misalnya, maka perlulah diperbaiki. Makanya itu tadi dilakukan evaluasi. Nah, jadi segala sesuatu pekerjaan kita itu harus kita evaluasi. Ya sama juga dengan kalian. Kalian kalau belajar juga harus dilakukan evaluasi kepada diri sendiri. Kenapa gunanya evaluasi itu? Supaya bisa memperbaiki hari ini, hari besok, ya kan? Dan hari berikutnya. Kalau nggak ada evaluasi, nggak akan bisa diperbaiki masalah yang terjadi. Kan gitu kan? Oke, jumlah pasien keluar hidup dan mati pada periode tertentu, ya kan? Jadi jumlah pasien keluar hidup dan mati. Jadi kalau kau masuk pasiennya misalnya pada jam 14, kemudian dia exit pada jam 16, itu dihitunglah dalam 1 minggu itu. Hitunglah pasienmu itu. Jadi yang hidup dan mati dihitung dalam periode yang sama, ya kan? Pada periode tertentu. Ya, pada periode tertentu boleh 1 bulan, boleh 1 tahun, ya kan? Nah, jadi kalau dikatakan pada periode 1 bulan, berarti dikali 30, ya kan? Nah, kemudian dibagi rata-rata tempat tidur yang tersedia pada periode tertentu. Nah, kira-kira seperti inilah. Berapa idealnya? 40 sampai 50 kali. Oke. Kemudian selanjutnya adalah turnover interval. Jadi TOI itu adalah rata-rata hari di mana tempat tidur pada periode tertentu tidak terisi. Ya kan? Tidak terisi. Berapa intervalnya? Idealnya 1 sampai 3 hari. Jadi kalau 1 sampai 3 hari masihlah dikatakan ideal, ya kan? Tapi kalau ini sudah kosong 1 minggu, maka tidak dikatakan lagi ini ideal, ya kan? Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Pertanyaannya, jika nilai bor rendah, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit? Jadi, kalau nilai bor rendah, apa yang harus kita lakukan supaya meningkat mutu pelayanan di rumah sakit? Berarti kan kita harus perhatikan
bagaimana kondisi rumah sakit kita? Kenapa nilai bornya rendah? Bor tadi apa? Persentase penggunaan tempat tidur. Kenapa tempat tidur ini sering kosong? Apa masalahnya? Maka kita coba kaji di mutu pelayanannya. Bagaimana mutu pelayanan di rumah sakit? Maka cek dari segi pelayanan rumah sakitnya, dokter, ya kan? Bagaimana yang kita dapatkan dokter-dokter di rumah sakit? Apakah menjalankan tugasnya di rumah sakit dengan baik dan benar, ya kan? Kalau tidak baik dan benar, mungkin itu salah satu faktor kenapa pasien itu tidak mau datang ke rumah sakit kita untuk berobat, ya kan? Mungkin dokternya yang cuek, ya kan? Atau mungkin dokternya yang tidak kompeten, ya kan? Kalau dokternya tidak kompeten misalnya, itu juga mempengaruhi ketertarikan seseorang untuk datang berkunjung ataupun berobat ke rumah sakit kita, ya. Kemudian apa lagi yang perlu dilihat? Lihatlah bagaimana perawatnya menangani ataupun melayani pasiennya. Kalau perawatnya baik melayani pasiennya, misalnya ramah-ramahnya pasiennya, ya kan? Pasti ramah-ramahnya perawatnya, ya kan? Ramah-ramah perawatnya, bagus perawatnya menjalani tugasnya, ya kan? Mungkin bukan itu faktornya. Kenapa bornya rendah? Maka lihat lagi lah si tenaga rekam medisnya. Oke, baik, itu salah satu yang perlu kita perhatikan adalah untuk memperbaiki mutu pelayanan. Maka perhatikan lagi supaya bornya itu bagus. Perhatikan lagi bahwasanya adalah mutu pelayanan. Salah satunya adalah tenaga rekam medisnya, kemudian apalagi perawatnya, dokternya, dan sarana dan prasarana yang tersedia di rumah sakit, ya kan? Oke. Satu pertanyaan lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Izin bertanya, apa kegunaan perhitungan persentase tempat tidur di pelayanan kesehatan salah satu rumah sakit? Oke, gunanya itu ya supaya kita bisa melakukan evaluasi di rumah sakit, ya kan? Jadi itu kita hitung bor BTO dan TOI-nya supaya bisa melakukan evaluasi dan memperbaiki pelayanan kesehatan di rumah sakit. Oke, baik. Ini kalau muncul soal seperti ini, ya kan? Pada tanggal 1 Juni pada tahun 2020, total hari perawatan adalah 170 dan total tempat tidur tersedia adalah 200. Hitunglah nilai bor pada tanggal 1 Juni pada tahun 2020 misalnya. Ayo coba, kira-kira kalau ada soal seperti ini, kira-kira cara menjawabnya seperti apa? Berdasarkan rumus yang telah Ibu paparkan tadi untuk mencari bor, ya kan? Ayo silakan. Oke, silakan. Oke, yang lain silakan diperhatikan temannya, ya kan? Supaya nanti bisa paham bagaimana cara menghitung bor, BTO, dan TOI. Jadi ini memang perlu bagaimana kita tahu cara menghitungnya supaya kita bisa melakukan evaluasi terkait daripada pelayanan kita di rumah sakit, ya kan?
Bor. Bor. Oke, baik. Perhatikan jawaban yang dibuat oleh kawanmu. Jadi nilai bornya adalah 85%. Ini ideal atau tidak? Ideal, ya kan? Oke, baik. Jadi mungkin ibu rasa dengan pemaparan ibu yang sudah ibu sampaikan tadi, begitu juga dari sudah ada beberapa dari kawanmu tadi yang bertanya. Ada lagi pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin ibu tutup perkuliahannya sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya, di situ sudah disediakan di Spada kita adalah forum diskusi. Jadi forum diskusi itu adalah gunanya untuk menjaring pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Jadi kalau ada yang kurang jelas di kelas, maka sampaikan di Spada, forum diskusi kita. Kemudian juga bisa kita membuat pertanyaan di WhatsApp grup kita. Itu tadi gunanya. WhatsApp grup kita itu adalah supaya bisa kita berkomunikasi dengan baik dan benar terkait daripada pembelajaran kita selama 1 semester ini terutama, ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan baca teorinya kembali di Spada. Kemudian di situ juga ada tugas-tugasnya, silakan dikerjakan, ya. Oke, baik. Selamat sore. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT. Bidang pengajaran saya pada mata kuliah Statistik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.